Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Maaf Ibu, apakah saya boleh bicara dengan Ibu? Tentu saja. Monggo, ayo. Apa yang bisa yang akan dibicarakan? Nggih. Eh, Terima kasih Ibu. Saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Oh, nggih. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu ya? Begini Bu Kepala Sekolah, masalah yang saya hadapi itu adalah masalah tentang di kelas saya Bu. Dan Oh, saya nggih. ingin sharing sama Ibu, eee, dan apa namanya, mendapatkan, solusi dari Bu Kepala Sekolah. Oh, nggih. Apa, Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk sharing-nya. Begini, maaf sebelumnya Bu Kepala Sekolah, saat ini kelas saya itu, eee, ada beberapa siswa saya yang, masih, eee, mengalami keterlambatan membaca, Bu. Bahkan, bisa dikatakan itu terlambat belajar, Bu. Oh, Keterlambatan dalam belajar maksud saya. oh iya, sebelumnya jangan panggil ibu kepala sekolah gitu ya, nggak enak itu, biasa saja. Oh, injih, Ya, oh pangapunten. iya, itu tadi, kira-kira berapa anak Bu yang terlambat membaca Bu? Ini kalau menurut saya itu sekitar ada 3 Bu, Oh, tapi yang 2 itu paling tidak, eee, untuk menggabungkan kata itu sedikit-sedikit sudah bisa. hmm, Cuma ada satu itu, eee, apa ya Bu ya, membacanya itu, eee, itu Bu, baru 2 suku kata Bu, itu pun kadang itu sulit. oh iya, Bu Lestari kelas 3 ya? Iya, saat Oh, ini saya pegang kelas 3 Bu. heeh. Iya Bu, ini kalau ada anak seperti itu apalagi sudah kelas 3, ini harus segera kita, cari solusi, kasihan anaknya. Ya, ini Nggih. kalau yang anak 2 tadi sudah agak begitu lancar ya, hanya kurang kurang telaten gitu Iya, aja ya? betul. Tapi kan, Oke. tetap menghambat kalau di kelas 3 belum lancar. Oh ya, ini kira-kira usaha apa yang sudah Bu Lestari lakukan untuk anak-anak ini? Kalau sejauh ini Bu, mereka itu sudah saya ajari juga membaca. Kemarin itu awal tahun ajaran baru itu kan saya tes Bu, membacanya itu Ya, satu-satu. Ternyata mhm. itu ada yang belum bisa seperti itu. Dan Oh itu saya gitu. pikir itu di rumah ya belajar, tapi ternyata ketika membaca nyaring, mereka Iya. nggak ada suaranya. Oh Itu gitu. sejauh ini Bu, itu anak itu sudah, saya beri waktu sekedar 2 sampai 5 menit saat sebelum istirahat, itu saya suruh membaca Bu. Tapi ya itu, belum ada peningkatan yang berarti sejauh ini Bu. Oke, heeh, sudah bagus. Memang kalau di awal tahun ajaran baru kita melakukan tes diagnostik sebagai langkah awal untuk anak sejauh mana kemampuannya. Selanjutnya tindak lanjut dari tes diagnostik di dalam pelajaran itu tadi nanti bisa. Nah, untuk anak mungkin memang benar Bu, sudah diluangkan waktu sebelum istirahat. Memang kurang ya kalau untuk membaca kalau hanya waktu seperti itu, hanya sebelum Betul Bu, istirahat. iya. Terus mungkin, solusi lainnya selain dari Bu Lestari menambahi, ada lagi mungkin? Eee, Begini Bu, kalau rencana saya itu, eee, memanggil orang tuanya begitu gimana ya Bu ya? Oh, Menurut oke, menurut ya Ibu nggak gimana? masalah Bu, memang untuk membaca kalau hanya dibebankan pada guru dan waktunya pun juga guru terbatas,
Kalau apalagi siswa-siswa yang lain kan juga membutuhkan perhatian, Betul, sehingga Bu. harusnya ada kerjasama dengan pihak orang tua, Iya, biar Bu. lebih memudahkan tujuan anak membaca itu semakin lancar. Nah, kira-kira rencananya kapan, Bu? Kalau rencana saya itu sesegera mungkin, nanti nunggu izin dari Bu Kepala Oh Sekolah iya, dulu. Dan mhm, nanti rencana saya mau saya sampaikan ke orang tua wali murid tersebut, Bu, supaya anaknya itu dileskan di luar sekolah, sekiranya iya. kurang punya waktu untuk anak-anak mereka, begitu, Oh, Bu. heeh, ya. Jadi memang benar, sebelum kita mendatangkan orang tua, kita harus punya apa saja yang akan disampaikan sehingga jelas. Itu juga boleh, Bu, menyarankan pada orang tua untuk bimbel. Namun itu Bu, kalau saran dari saya, Bu, ya, itu jangan disampaikan di awal dulu. Iya, Karena betul, kita Bu. juga nggak tahu kondisi orang tuanya bagaimana, kita tarik, kita apa ya, orang tuanya mampu tidak, Ya, nanti saya ya. sarankan aja dulu Mhm. bagaimana. Kalau orang tuanya memang mampu, mungkin orang tuanya kan belum belum sadar dalam arti, "Oh iya, anakku ternyata kondisinya seperti ini. Wah, setelah itu nanti saya harus telaten." Tapi kalau orang tuanya, "Aduh Bu, saya nggak sanggup, apalagi dengan mungkin punya anak kecil atau apa," baru disarankan untuk bimbel. Kira-kira keadaan orang tuanya bagaimana Bu ya, secara ekonomi? Eee, kalau yang satu memang, eee, keadaannya itu piatu, Bu. Oh begitu. Nantinya kalau yang dua itu saya lihat dari, mamahnya itu kalau antar jemput itu ya glamor, Bu, itu. Jadi saya kira kalau kalau mengikutkan les di luar jam sekolah saya kira mampu itu. Iya, mhm. Oke. Kalau sejauh ini yang saya tanya anaknya itu salah satu di antara mereka bertiga itu memang mereka kurang kurang perhatian di rumah di mereka dia itu sering dipegangi HP dan katanya itu tidak ada batasan waktu sementara orang Oh, tuanya sering keluar anaknya di rumah dipegangi HP gitu Bu yang saya tangkap oh, saya korek informasi dari mereka. oh iya. Ini memang sudah ya, kalau sudah pengaruh gadget itu, ini, nanti juga disampaikan Bu, memang kayak gadget kan kadang orang tua, oh anak biar tenang, anak itu punya kesibukan, nggak ganggu orang tuanya. Pilihan utamanya kan dikasih gadget. Namun mungkin orang tua nggak tahu dampaknya ke belakang pada anak itu. Betul, Mhm, leres tuh menika. iya. Ya, boleh Bu nanti, orang tuanya dikasih pengertian, jadi harus adanya sama-sama kesepakatan, sama anak juga, sama orang tuanya juga, tapi diingatkan mungkin karena anak kan sudah terbiasa pakai HP, kalau langsung dilepas pas mungkin anak akan berontak. Lah, Betul, Bu. mungkin disarankan sama orang tua, "Kamu boleh megang HP setelah baca ini." Ya, jadi secara berangsur-angsur waktunya dikurangi, biar anak nggak kaget itu. Terus Ya, mungkin ada lagi yang, rencananya Bu Lestari yang mau dilaksanakan? ya itu tadi Bu, memanggil orang tuanya, mengajak diskusi, membahas kondisi anaknya di sekolah, dan anu Bu, itu rencana saya selanjutnya itu eh, selain itu nanti sudah berjalan Gimana? diskusi sama orang tuanya setelah berjalan, kemudian orang tuanya sudah setuju mendampingi lebih intens atau mengeleskan anaknya di luar sekolah, nanti akan saya buatkan buku penghubung khusus Bu untuk mereka bertiga. Oh, Jadi melalui buku penghubung itu nanti saya dan juga orang tua bisa memantau perkembangan mereka melalui buku-buku catatan-catatan yang saya tulis di dalam buku tersebut. oh iya. Buku catatan itu nanti berisi mengenai apa mungkin bukunya, buku saya masih kurang jelas. Untuk buku itu nanti yang dibaca anak di rumah itu dikasih dari sekolah, dipinjami dari sekolahan atau buku bebas, Nah, Bu?
terkait dengan buku penghubung khusus untuk mereka, karena mereka yang hanya saya fokuskan itu katakanlah calistung, terutama membacanya dulu Bu, itu saya buatkan khusus buat mereka yang isinya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa nanti sekolah nanti akan saya pinjamkan buku khusus untuk mereka, bisa saya ambilkan dari buku kelas 1, di mana di situ banyak teks membacanya. Jadi mereka sudah sampai halaman berapa, nanti bisa dipantau melalui catatan yang saya Iya. berikan. Iya Bu. Begitu Bu rencana saya Bu. Iya. Itu mungkin usul saya Bu ya. Yang pertama, meskipun anak nanti dileskan, saya harapkan orang tua juga ikut andil. Jadi andil dalam arti mungkin orang tuanya harus melihat perkembangan anak. Bacanya bagaimana, ini sudah lancar, sehingga orang tuanya pun mengeluarkan uang untuk bimbel juga nggak sia-sia. Jadi tahu bukan pasrah, sudahlah. Itu Bu ya. Ya, jadi kan nanti bisa dilihat dari buku itu tadi Bu, buku Ya. penghubung khusus itu tadi. Terus itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, itu usul saya mungkin nanti untuk pajangan Bu. Bisa ditambahi pajangan yang berbentuk literasi. Terus juga bisa diselipkan pada pelajaran, juga bisa disampaikan nanti pada waktu rapat dengan Bapak Ibu guru, nanti juga saya sampaikan, biar guru bidang studi pun juga ikut membantu mensukseskan anak-anak yang belum lancar. Mungkin kayak, oh anak disediakan gambar, ini suruh menulis, mendeskripsikan gambar. Kalau anak yang belum bisa membaca, mungkin kesulitannya benar-benar agak berat, suruh menceritakan. Sambil kita lihat ya, kemampuan anak itu bakatnya mungkin agak rendah dalam hal menulis atau membaca, tapi mungkin punya bakat dalam bercerita. Seperti itu. Iya Bu, baik. Ya, ini udah 12 menit, nanti 3 menit lagi saya Bu mau rapat itu di dinas. Maaf nggak begitu bisa menemani lama, mungkin ada lagi. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu Oh iya. ngobrol dengan saya. Terima kasih atas solusi yang diberikan atas masalah kelas yang saya hadapi. Oh iya. Kalau Iya Bu. begitu saya mohon izin keluar ruangan Ibu. Terima Iya. kasih. Iya, tetap semangat Bu ya. Terus Ya, nanti terima kalau kasih. mendatangkan wali murid, jika saya memang tidak ada kesibukan lain, saya juga ingin ngobrol dengan wali muridnya. Oke? Baik Terima Bu, kasih. Maaf terima Bu ya. kasih. Ya. Izin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ibu. J, Bu, silakan istirahat.